lowongan ini, lowongan itu. Kalau udah cocok, barulah isi Google Form. Kalau aku sih boleh nyari loker, tapi jangan nyari calon istri, karena rezeki jodoh itu Allah yang atur. Boleh nyari loker, jangan boleh nyari loker, tapi jangan nyari calon pasangan, suami, pasangan suami istri. Tapi perbaiki diri kalian dulu, pantaskan diri kalian sampai setengah agama. Inilah keserakahan tanpa batas. Sangkuni menghancurkan kota. Kripto terus dilahap. Nakula dan Sadewa memburu Sangkuni. Serangan Nakula membuat Sangkuni makin beringas. Sadewa melepas kekuatan spiritualnya, meredam keserakahan dan kembalikan kedamaian. Marjan, rayakan hari kemenangan. Jadi Qatul Basor bukan berarti menahan pandangan. Menahan itu bukan berarti nggak boleh pandang. Ini boleh memandang, tapi dengan cara yang halal, dengan cara yang Allah ridhoi. Pergi pulang, ya biasanya lihat jalan, fokusnya ke jalan aja, jangan lihat ke kanan ke kiri. Tapi kalau ada yang melihat orang bermaksiat, tentunya yang beriman itu bisa ngingetin orang, negur orang. Kalau udah negor, tapi orang tersebut nggak bisa berubah, ya udah pakai tangan. Tapi kalau udah berkali-kali negor pakai tangan, baik lisan maupun perbuatan, tapi orang tersebut itu masih saja tidak berubah, maka hal yang maka disarankan, dipledokan dengan hati. Maksud hati itu apa? Bahwa Anda tidak akan mengikuti apa yang mereka perbuat. Anda tidak akan mengikuti apa yang mereka perbuat. Jadi ya, kalau ada orang yang bermaksiat, yang tentunya yang beriman itu disarankan, disunnahkan untuk menegur, baik dengan lisan maupun perbuatan. Tapi kalau udah keduanya, tapi mereka masih saja belum berubah, maka setidaknya dengan hati bahwa Anda tidak akan mengikuti apa yang mereka perbuat. Jadi kalau melihat, jadi kalau tidak sengaja melihat hal-hal yang diharamkan, alihkan pandangan. Maksudnya kalau tidak sengaja disarankan mengucapkan istighfar. Lalu yang pledonya itu alasan Allah mendahulukan perintah penahanan pandangan, penundukan pandangan dibandingkan dengan pemeliharaan kemaluan.
Alasannya ibarat kata nonton porno. Ketika ketika pledonya nonton porno, maka membesarlah kemaluan itu. Itulah maksudnya hifzul hifzul faraj, memelihara kemaluan supaya tidak sampai membesar dengan cara menahan dari pornografi, menahan dari hal-hal yang diharamkan. Nah, saking membesarnya kemaluan, dia hendak menuju kamar mandi untuk mengeluarkan air air mani. Habis keluar air mani kan hasratnya sudah habis. Keinginan sudah habis, habis mani sepah dibuang. Habis keluarnya air mani, Anda biasanya gagal salfok, Anda biasanya gagal konsentrasi. Untuk mencegahnya, untuk mengobatinya, Anda disarankan istirahat. Nah, di akhir ayat 30 dari surat Nur, "Dzalika azka lahum." Hal yang demikian itu lebih suci bagi mereka, supaya mereka bisa fokus terhadap karir mereka, supaya mereka bisa fokus pada diri mereka, supaya mereka bisa fokus memperbaiki diri mereka, bisa fokus untuk menata karir, bisa fokus untuk mengasah minat bakat, bisa fokus untuk menerapkan minat bakat, menerapkan ini itu, bisa fokus memperbaiki diri, memantaskan diri sebelum menghadapi ujian yang paling pledok, yakni ujian dari Allah dan ujian rumah tangga. Nanti kalau mereka punya anak, mereka disuruh ngerawatnya sampai soleh. Kasusnya ada di surat Maryam ayat 60. Sorry, ayat 59. Fakholafa min ba'dihim khaufun adaa'us sholata wa taba'us syahawat. Fasawfa yalqau. Fakholafa, menggantilah, mimpang tihim, sesudah mereka itu khalfun, pengganti yang menyanyikan sholat dan menuruti, mengikuti hawa nafsunya. Diteruskan oleh Gibran, diteruskan oleh pejabat yang menyanyikan sholat dan memperkaya diri, yang suka korupsi, yang suka ini itu, alih-alih bagi-bagi kuota haji, tapi dengan cara menipu jamaah haji. Setan aja bisa bungkem, setan aja bisa sungkem. Berarti Menteri Agama itu saudaranya saya, itu suruhan setan.